kita bakal ngebahas tentang peranan TAPD dalam penyusunan APBD. Tim anggaran pemerintah daerah sendiri memiliki peran krusial dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar lebih efektif, efisien, dan juga akuntabel. Nah, TAPD juga bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengkoordinasi kebijakan keuangan daerah serta memastikan anggaran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, bayangkan di balik pembangunan jalan, bantuan sosial, hingga program pendidikan di daerahmu, ada sebuah tim yang bekerja diam-diam tanpa banyak sorotan. Nah, mereka ini adalah tim anggaran pemerintah daerah, sang perancang masa depan daerah. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas lebih mendalam lagi mengenai peran TAPD. So, langsung aja. Mari. Nah, teman-teman nih perlu tahu bahwa TAPD bukan lembaga independen. TAPD adalah tim yang dibentuk oleh kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota untuk membangun dalam menyusun dan mengelola anggaran daerah. Serta anggotanya terdiri nih dari pejabat struktural yang di lingkungan pemerintah daerah seperti sekretaris daerah, Bapeda, kepala BPKAD, terus juga ada inspektur atau pejabat yang relevan. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang dasar hukum, dimana memang seperti yang telah kita ketahui ya, segala sesuatu pasti memiliki dasar hukum untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dan TAPD sendiri ini juga memiliki dasar hukumnya sendiri, dimana yang pertama ini ada PP nomor 12 tahun 2019, yang dimana PP ini menjadi payung hukum utama yang mengatur pengelolaan keuangan daerah termasuk pembentukan dan fungsi TAPD. Lalu ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020, lalu ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024 di mana tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 di mana adalah dasar hukum utama yang mengatur penyusunan APBD. Nah, ini juga termasuk bagian yang menarik yang akan kita bahas, yaitu siklus TAPD. Karena di sini siklus tersebut memiliki 7 siklus atau tahap. Nah, yang pertama ada perencanaan. Ini adalah tahap di mana peran TAPD sangat dominan, di mana TAPD ini membantu kepala daerah dalam merumuskan arah kebijakan fiskal daerah dan memastikan bahwa semua usulan anggaran dari organisasi perangkat daerah atau OPD selaras dengan visi dan misi pembangunan. Selanjutnya yang kedua ada penyusunan RKPD atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusun oleh pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, dengan koordinasi dan sinergi dalam perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Yang isinya ini adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang memuat priorisasi pembangunan program yang dimasukkan ke dalam RPJMD yang berjangka 1 tahun dilakukan oleh gubernur lalu diajukan kepada DPRD. Yang ketiga ini ada penyusunan KUA PPAS, itu kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara. Nah, di sini tuh disusun berdasarkan rancangan RKPD yang sebelumnya dilaksanakan oleh TAPD. Biasanya ini diketuai oleh Sekda atau Sekretaris Daerah, juga tim di dalamnya adalah seperti dari Bapeda atau juga PPKD. PPKD itu pejabat pengelolaan keuangan daerah atau pejabat lain yang ditunjuk yang memang dibutuhkan. Alur kerjanya TAPD itu akan mengumpulkan bahannya terlebih dahulu teman-teman, lalu membahasnya, setelahnya dilaporkan kepada kepala daerah dan langsung disampaikan kepada DPRD. Setelah itu akan dilakukan pembahasan bersama yang juga disepakati oleh bersama. Yang keempat ada penyusunan RKA SKPD atau Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, berdasarkan KUA PPAS yang telah disepakati bersama sebelumnya ini, maka selanjutnya akan dilakukan penyusunan RKA SKPD. Nah, RKA sendiri ini membahas mengenai perkiraan sumber dan jumlah pendapatan yang akan diterima, juga merinci kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, serta merencanakan sumber pembiayaan jika pendapatan tersebut tidak mencukupi. Lalu alurnya sendiri yaitu penyusunan RKA disampaikan kepada PPKD, lalu disepakati ke TAPD. Lalu akan dilakukan verifikasi juga nih teman-teman. Nah, dari dalam verifikasi tersebut, apabila ada yang tidak sesuai dengan rancangan-rancangan yang disepakati, maka akan dilakukan penyempurnaan. Lalu yang kelima ada pembahasan dan penetapan APBD.
di mana apabila RKA SKPD yang sudah disempurnakan tadi itu akan disampaikan oleh pejabat PPKD kepada kepala daerah mengenai rancangan APBD. Lalu atas rancangan tersebut akan disampaikan kepada DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD, Raperda diserahkan gubernur atau menteri dalam negeri untuk dilakukan evaluasi. Setelahnya baru nih bisa ditetapkan dari RAPD menjadi APBD, lalu dituangkan ke dalam perda. Nah, di bagian yang keenam ini adalah pelaksanaan, di mana meskipun bukan pelaksanaan langsung, TAPD ini juga memberikan panduan dan rekomendasi. TAPD dapat berkontribusi dalam menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan APBD, serta memastikan bahwa interpretasi dalam implementasi anggaran oleh SKPD sesuai dengan semangat perencanaan. Lalu yang terakhir itu ada pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, LKPD ini kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memastikan kebenaran dan kewajaran penyajiannya. Nah, terus hasil audit BPK yang tersebut itu akan menjadi dasar bagi DPRD untuk memberikan persetujuan atau menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Di sini ada peran TAPD, yaitu ada 5 peran TAPD. Yang pertama itu menyiapkan kebijakan umum anggaran, KUA, dan prioritas platform anggaran sementara PPAPS. TAPD berperan dalam menyusun KUA dan PPAPS sebagai dasar penyusunan APBD. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan penyusunan RKA SKPD. TAPD berperan untuk mengkoordinasi penyusunan rancangan kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah agar sesuai dengan KUA dan PPAPS. Yang ketiga yaitu melakukan verifikasi RKA SKPD. TAPD melakukan verifikasi terhadap RKA dan SKPD untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian dengan KUA dan PPAPS. Yang keempat yaitu menyiapkan rancangan peraturan daerah atau perda tentang APBD. TAPD bertanggung jawab untuk menyusun rancangan perda tentang APBD dan dokumen lainnya seperti nota keuangan dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD. Yang kelima yaitu memonitoring mengevaluasi pelaksanaan APBD. TAPD juga berperan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan APBD untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang berikutnya yaitu ada tugas TAPD, yaitu yang pertama membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah, kedua menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA, ketiga yaitu menyusun dan membahas rancangan PPAPS dan rancangan perubahan PPAPS, yang keempat yaitu melakukan verifikasi RKA dan SKPD, yang kelima yaitu membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD. Yang keenam yaitu membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Yang ketujuh ada melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD. Yang kedelapan yaitu menyiapkan surat edaran wali kota tentang pedoman penyusunan RKA dan melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya di sini ada tantangan TAPD, di mana memang bahwa TAPD dalam segala pelaksanaannya itu memiliki tantangan yang memang perlu dihadapi oleh mereka. Yang pertama ini ada keterbatasan waktu, di mana tekan tenggat waktu yang ketat seringkali mengorbankan kualitas analisis dan perencanaan. Lalu ada prioritas anggaran yang sulit, di mana menentukan prioritas program dan kegiatan dengan sumber daya terbatas agar sesuai dengan visi misi dan RPJMD. Lalu ada juga penggunaan kriteria prioritas yang jelas dan objektif, di mana mengembangkan kriteria yang terukur dan transparan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
Lalu ada juga keterbatasan kapasitas SDM. Serta ada pula nih adaptasi terhadap kondisi darurat dan perubahan tak terduga, keperluan untuk merespon dan merevisi anggaran secara cepat dan efektif akibat kejadian yang luar biasa. Lalu ada juga pengelolaan risiko keuangan yang hati-hati. Nah, di sini ada langkah konkret TAPD. Ada 3 contohnya. Yang pertama yaitu terlihat pada saat COVID-19. TAPD harus bergerak cepat untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran, memprioritaskan sektor kesehatan dan bantuan sosial, serta mempercepat proses pengesahan perubahan APBD bersama DPRD. Yang kedua yaitu di Kota Tangerang Selatan. TAPD Tangsel berperan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 yang diproyeksikan mencapai 4,528 triliun. Yang ketiga yaitu ada di Kota Tangerang. TAPD Kota Tangerang berperan berkontribusi dalam penyusunan rancangan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD untuk periode 2024 sampai 2026. Nah, dokumen ini yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan pembangunan jangka menengah. Nah, itu dia pemaparan materi dari kita berdua mengenai peran TAPD dalam penyusunan APBD. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi tersebut yaitu tim anggaran pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Nah, TAPD sendiri bekerja berdasarkan landasan hukum seperti PP nomor 12 tahun 2019 dan beberapa Permendagri serta menjalankan siklus penyusunan anggaran secara terstruktur.